Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Afifa, salah satu mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta, akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi JSP, yaitu eh, khususnya pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas, yang kedua uji asumsi terhadap penelitian yang sedang saya teliti, kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, di sini saya sudah memiliki data, yaitu dari skala kepercayaan diri, dan di sini ada hasil indeks prestasi mahasiswa, di mana prestasi ini diukur dari IP, tingginya di IPK ya teman-teman. Kemudian, nah ini misalnya paling tinggi poinnya adalah 3. Karena apa? Karena IPK, karena di atas 3,5 sampai 4 kita memberikan poin 3, IPK 3 sampai 3,5 kita memberikan poin 2, dan di bawah 3 kita memberikan prestasinya senilai 1 gitu. Nah, jadi kita ingin menguji validitas terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita menguji alat ukur ini apakah valid atau tidak? Nah, jadi pertama-tama kita akan eh, di sini menggunakan regression, kemudian correlation. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita menggunakan Spearmint Rule. Di variabelnya kita masukkan semua item dan total ke dalam variabel. Jadi di sini kita punya 10 item. Dari sini skala kepercayaan diri. Kita klik, kita masukkan dengan totalnya ke variabel. Akan muncul gambar seperti ini. Nah, bagaimana sih kita mengetahui apakah data itu termasuk valid atau tidak? Nah, valid atau tidak kita menggunakan di atas 0,30 dan P-nya 0,05 signifikan. Di sini kita semua itemnya termasuk valid ya, karena di atas 0,30 gitu. Nah, kemudian ini alat ukurnya termasuk ke dalam alat ukur yang valid. Kemudian kita akan lanjut ke reliabilitas. Kita klik unidimensional reliability. Nah, kemudian kita masukkan semua item tapi tanpa total ya. Kalau misalnya tadi validitas itu kita masukkan beserta totalnya, tapi kalau ini kita masukkan hanya itemnya saja ke dalam variables. Nah, kemudian di analysis kita klik koefisien karena untuk mengetahui nilai alfanya, item race correlation, kemudian akan tampak seperti ini. Nah, kita melihat alfanya di 0,740. Artinya apa? Artinya cukup baik. Jadi, termasuk ke dalam kategori reliabelnya cukup ya, cocok untuk penelitian sosial dan psikologi. Jadi, kesimpulannya, skala ini reliabel dapat digunakan untuk mengukur konstruk yang dimaksud. Di sini juga ada analisis item race.
correlation, jadi menunjukkan bahwa sebagian besar item memiliki korelasi di atas 0,30. Nah, kecuali di item A1 nih, 0,241, dan item A6 di 0,185 yang berada di bawah standar minimum. Ini menunjukkan bahwa A1 dan A6 ini tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruk utama yang diukur dan perlu adanya revisi atau evaluasi lebih lanjut untuk penggunaan ke depannya. Nah, setelah kita mengetahui alat ini validitas dan reliabilitasnya, nah kita sekarang mulai untuk uji asumsi. Uji asumsi itu pertama-tama kita akan melihat data ini apakah normal atau tidak normal, eh, parametrik atau non parametrik. Kalau misalnya data itu normal, maka disebut parametrik. Kalau tidak normal, maka non-parametrik. Di sini kita klik distribution, normal. Kemudian di probability-nya kita hapus, generate and display datanya. Kita masukkan total total kepercayaan diri ya. Masukkan ke dalam sini. Deskriptifnya kita centang. Kemudian di sini ada access speed. Pilihannya ada histogram versus theoretical PDF. Kita centang juga QQ plotnya. Kemudian kita menggunakan Shapiro Wilk. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Sapirowick terhadap skor total kepercayaan diri yang kita memiliki respondennya berjumlah 300 diperoleh nilai statistik sebesar 0,807 dengan P-nya di bawah 0,001. Nah, karena nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa data ini tidak terdistribusi normal. Nah, selanjutnya dianalisis menggunakan metode non-parametrik. Kita menggunakan apa ya dalam mengukur data non-parametrik ini, yaitu korelasi Spearman untuk menguji hubungan antar variabel. Nah, karena kita akan melihat pengaruh dari kepercayaan diri terhadap prestasi belajar, maka kita menggunakan regresi linier. Kita menggunakan regresi linier karena ya tadi ini datanya tidak terdistribusi normal. Nah, kita lanjut ya ke uji linier di regression, linear regression. Ada di sini dependent variable atau variabel terikat, di mana variabel terikatnya ada di prestasi belajar. Kita masukkan. Terus di covariate ini ada skala kepercayaan diri. Kita masukkan. Nah, ada hasilnya seperti ini. Nah, ada koefisien regresinya min 0,021. P-nya 0,010. Artinya apa? Artinya semakin tinggi kepercayaan diri siswa, nah justru prestasi belajar cenderung menurun secara signifikan meskipun pengaruhnya sangat kecil. Berapa sih pengaruhnya? Ada R2 di sini sebesar 0,022, hanya 2,2% variasi dalam prestasi belajar yang bisa dijelaskan oleh kepercayaan diri. Sisanya 97,8% dipengaruhi oleh faktor lain, bisa dari motivasi, gaya belajar, dukungan lingkungan, dan sebagainya. Nah, hipotesis awal kita itu adalah terdapat pengaruh
Kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Nah, berdasarkan penelitian yang kita uji dalam hasil data ini, hipotesisnya nol tidak dapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Nah, hipotesis alternatifnya satu terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri itu berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar, namun arah pengaruhnya negatif. Nah, pengaruhnya tuh sangat kecil lah ya. Hanya menjelaskan 2,2% dari prestasi belajar. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mengukur reliabilitas, validitas, uji asumsi, dan menentukan atau merumuskan hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.